Pada pelajaran matematika, tidak asing yang namanya garis bilangan. Garis bilangan bisa dibuat di kertas dengan menggunakan penggaris dengan jarak yang sama atau spasi yang sama. Itu dikatakan bahwa garis bilangan adalah dengan cara fisik, bisa juga dengan penggaris, menggunakan media penggaris ataupun menggunakan gambar yang digambar di kertas. Yang kedua, garis bilangan bisa dalam bentuk digital atau dengan online. Garis bilangan dalam bentuk online kita bisa melihat dengan membuka atau mengklik aplikasi Math Learning Center. Nah, di sini kita akan menemukan garis bilangan berbentuk online atau digital seperti ini. Dalam penggunaannya, garis bilangan ini digunakan salah satunya untuk mencari kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih. Nah, kita lihat dulu bagian-bagiannya. Nah, di sini ini adalah spasi. Spasi di mana ini menentukan kerapatannya. Kemudian nanti kita misalnya menggunakan ini, kemudian kita gunakan yang bilangan bulat. Kemudian kita mulai dari berapa? Kalau misalnya kita mulai dari 0, berarti tulis 0, kemudian klik OK. Misalnya di sini saya ingin membuat lompatan 33, berarti klik lompatan ini, kemudian kita paskan di 0. Nah, di sini kita tuliskan 3, kemudian klik done, kemudian dipaskan di angka 3. Kemudian dibuat berulang, diklik angka 3, dan seterusnya. Hal ini menandakan bahwa kelipatan dari 3 yaitu melompat 3 lompatan. 3, 3, 3. Maka 3 kali lompatan itu menunjukkan di angka 9 pada garis bilangan ini. Kemudian ketika kita mau mencari kelipatan persekutuan, misalnya saja seperti ini. Kelipatan dari, kita tulis dulu, misalnya carilah kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Nah, ini yang 3 sudah kita tentukan lompatannya seperti ini. Kemudian berikutnya yang perlu kita cari adalah lompatan 4. Nah, kita klik yang ini dulu. Nah, di sini dari mulai 0, kemudian kita tarik ke 4, dan ditulis dengan 4. Nah, seperti ini menunjukkan 4 lompatan. Sekali lompatan itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ketika kita mau mencari kelipatan berikutnya, tinggal klik saja. Ini jaraknya sudah sama, tulis 4. Kemudian ditulis lagi 4. Nah, di sini kita lihat antara 3 dan 4 belum ada yang sejajar. Maka kita tambahkan lagi yang 3. Klik di bagian 3, kemudian kita klik lompatan 3 lagi. Nah, di sini kita melihat adanya garis sejajar antara lompatan 3 dan lompatan 4. Maka bisa dikatakan bahwa, nah ini yang saya lingkari, ini sejajar. Maka bisa dikatakan bahwa kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12. Seperti itu.
Jadi ini bisa dikatakan bahwa jawabannya adalah berapa? Yaitu 12. Kemudian, penggunaan garis bilangan itu bisa digunakan juga untuk menyelesaikan permasalahan atau soal cerita yang berkaitan dengan kelipatan. Contohnya, nah ini kita hapus dulu. Nah, kita hapus, kita tulis dulu soalnya. Misalnya begini. Andi pergi berenang setiap 4 hari sekali. Dan Anto setiap 2 hari sekali. Berapa hari lagi mereka bisa berenang bersama untuk kedua kalinya? Nah, di sini, ditulis dulu di sini. Kita buat dengan warna hitam agar lebih jelas. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan dengan cara memakai kelipatan. Berarti kelipatan dari 4 kita tentukan seperti ini dulu. 4 kita paskan dari 0, kemudian kita tarik ke angka 4. Nah, pas. Tulis 4, kemudian tulis lagi kelipatannya, berarti 4 lagi di angka 8. Kita tulis lagi kelipatan yang berikutnya, yaitu di angka 12. Ini untuk kelipatan yang 4. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu 2 hari sekali, itu artinya lompatannya 2. Nah, kita cari di sini. Kita paskan dari 0. Ya, sudah pas. 2. Kita cari lagi 2. Oke, nah di sini kita bisa melihat sudah ada yang sejajar, yaitu di sini. Saya berikan garis, lingkari, yaitu di sini. Nah, di sini. Berarti bisa kita katakan bahwa penyelesaian soal ini yaitu jawabannya 4. Berarti Andi dan Anto itu pergi berenang bersama dan bertemu 4 hari lagi setelah pertemuan yang pertama. Ini menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ternyata banyak sekali manfaatnya dengan kita mengakses Smart Learning Center ini, sehingga kita dapat mengajak anak untuk lebih kreatif, untuk melek teknologi, dan akhirnya juga bersemangat dalam pelajaran matematika karena dengan variasi media yang berbeda.